Sebagai pelaku sejarah transformasi, Askes jadi BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak sih Pak Taufik gambarin chaos-nya dulu tuh gimana sih Pak, kira-kira Cara gambarannya? yang pelayanan kesehatannya pada saat itu didominasi oleh sistem pembiayaan atau sistem pelayanan yang tidak terstruktur. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang tidak underutilized. Salah satu pertimbangan masyarakat yang kelas pendidikannya tinggi dan pendapatannya lebih tinggi itu adalah akreditasi loh. Ada tujuan yang lebih tinggi itu, ada tujuan yang lebih jauh lagi dari akreditasi ini, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan gitu. Mbak Zida ini menarik banget sih, kenapa? Karena makanya bertalian gitu ya, kayak sekali 3 uang penerapan enforcement untuk adanya RME, basicnya RME lah ya, kita rekam medis dengan elektronik, dengan adanya akreditasi gitu, karena sebetulnya ada yang malah merasa ini, waduh ini udah beban administratif udah banyak, harus ngurusin ini lagi, belum lagi modal gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari akreditasi itu, ya pemilik klinik merasa senang, investor pun akan merasa senang. Ya, ini banyak sekali kita lihat beberapa di Indonesia, kita lihat investor masuk ke klinik-klinik, ya semuanya karena klinik-klinik di Indonesia sudah mulai dilakukan akreditasi, sehingga investor tertarik. Dan ini rata-rata investor itu sekarang udah masuk ke klinik-klinik yang itu tadi, di samping akreditasi, ya pengelolaannya lebih kelihatan lebih profesional lagi gitu. Nah, kenapa sih investor tertarik? Karena ya itu tadi, pelayanan jadi efisien, ada kepastian. Kalau pelayanan-pelayanan tertentu, misalkan, pelayanan kalau kita berbicara di klinik ya, misalkan pelayanan cabut gigi, ya, ini pasti obatnya udah enggak bayar, udah karena udah masuk kapitasi dan sebagainya. Nah, kemudian hitung-hitungannya, ada pelayanan preventif promotif, sehingga klinik dengan mudah untuk memprediksi, memproyeksikan antara pendapatan dan biaya-biaya, sehingga bisa lebih yakin memproyeksikan berapa hematnya mereka nanti di akhir tahun. Investor akan bisa melihat itu, ketidakpastiannya kecil dan mereka akan berinvestasi. Itulah kenapa akreditasi dapat meningkatkan nilai investasi itu, ya. Jadi ya itu tadi, karena standar pelayanannya yang sangat tinggi, kemudian jelas, semuanya terjamin, iya, dan melihat potensi keuntungan. Investor kan selalu kalau di neraca itu lihat di sudut kanan bawah. Nah, kanan bawahnya bagaimana? Kalau kanan bawahnya itu waduh kecil, ya mana ada investor yang masuk. Apalagi kalau ini kanan bawahnya nggak pasti, bisa plus, bisa minus itu. Plusnya bisa, wah ya udahlah kalau gitu, kan gitu ya. Nah, kemudian juga sebenarnya akreditasi ini ya itu tadi, membuka peluang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang tadi itu Mbak Hansa sudah jelaskan. Tadi ada TPA, third party administrator, kayak di Indonesia itu ada Admedica, ada. Nah, itu mereka kan juga mengelola uang yang banyak, yang butuh klinik-klinik yang besar. Ada asuransi komersial, juga ini cukup besar di Indonesia, mulai menggeliat itu. Dan juga perusahaan-perusahaan yang self insured pun sekarang mereka yang mengelola itu juga sudah mulai paham managed care. Jadi paham, sehingga mereka juga mencari klinik-klinik yang sudah terakreditasi. Nah itu, kemudian juga ya ini semua totalnya, ya kita sepakat tadi, dari pemilik, dari pemerintah, dari pembayar, ya itu sepakat bahwa akreditasi akan meningkatkan
daya saing bagi klinik itu sendiri. Nah, akreditasi itu kan sebenarnya melibatkan banyak hal ya, Mbak, ya. Jadi, mulai dari administrasi sampai pada pelayanan klinis ya. Nah, dengan akreditasi, klinik bisa bikin masyarakat lebih percaya, pelayanan semakin bagus, dan tentu proses perawatan menjadi efisien dan aman. Nah, lewat proses ini klinik akan tetap patuh sama hukum dan aturan-aturan dalam pelayanan kesehatan, plus tetap update sama perkembangan standar industri itu sendiri. Pokoknya setiap pihak yang terlibat ya nggak bisa berdiri sendirilah. Ya, pemerintah jadi bertanggung jawab dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien. Kemudian juga pembayar juga punya peran penting sebagai yang bayar atas pelayanan kepada pesertanya seperti BPJS. Nah, kemudian pesertanya juga nggak kalah penting. Mereka akan ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan mereka. Nah, terus pemilik klinik, nah ini juga ingin memanfaatin akreditasi ini buat jadi lebih unggul, lebih bersaing, sehingga pendapatannya mereka lebih besar. Kalau pendapatan lebih besar, tentu sudut kanan bawah di neraca akan semakin kelihatan. Semuanya saling berkait dan punya peran penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan, Mbak. Gitu, Mbak Hansa. Menarik sih, karena ini kalau mau disarikan ada 2 kredibilitas sama kapabilitas sebetulnya yang dijunjung sama Iya, akreditasi. Ini kan jadi jantung keberlangsungan usaha ya, mau dimanapun, termasuk itu di klinik. Jadi kalau di konteks klinik, kapabilitas itu bisa meningkat saat pasien itu sadar efektivitas pelayanan yang diberikan kepada dia, yang diberikan sama klinik. Kemudian, tentunya, menekankan pada ini ya, keamanan dan pelayanan prima gitu. Kemudian iya, untuk yang klinik yang mampu memberikan pelayanan standar sesuai dengan acuan, kalau yang sekarang ada standar pelayanan kedokteran misalnya dengan PPK, seperti itu. Ini kan iya, berarti bisa, menunjukkan mereka tuh kredibel sebetulnya di, mata para stakeholder tadi, dari pemerintah, dari pembayar, kemudian, pun juga sama kepada pasien, seperti itu. Nah, ini tentunya akan iya, berujung ke tadi gitu ya, narasi bahwa menjadi klinik yang dipilih oleh para calon pasien dan dipercaya oleh pemerintah, pembayar, pemilik dan juga pasien, seperti itu. Kalau ini berarti menarik sih sebetulnya ya Pak Taufik ya, Mbak Sida ya. iya, Nah ini baru, mhm, yang menarik dari, bahasan kita yang sebelumnya, kalau tadi kualitas data kesehatan itu bisa dijunjung dengan teknologi, nah kira-kira cara IT untuk bisa membantu klinik menjadi lebih capable dan kredibel itu kira-kira bagaimana sih Mbak Sida? Iya, jadi sebenarnya ada banyak sih yang bisa kita lakukan untuk, membantu ya klinik agar menjadi lebih capable dan kredibel. Tadi sebenarnya sudah mulai kita bahas sedikit gitu, bahwa dengan IT itu kita bisa membantu klinik untuk melakukan data driven decision making. Jadi membuat mhm, keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan, feeling gitu atau naluri. Nah, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena yang pertama IT itu bisa membantu klinik memantau hal-hal yang sebelumnya tidak terpantau, atau, terlalu mahal untuk dipantau. Seperti misalnya durasi waktu pelayanan per pasien. Itu kan kalau ada yang mau mantau, kalau tanpa IT itu kan harus ada orang yang berdiri pakai stopwatch, nungguin setiap pasien berapa iya, orang, lalu dirata-ratakan, lalu iya, dan ada yang harus melakukan itu untuk, mhm. setiap poli, setiap dokter yang ada di situ. Itu kan kalau Harus dengan nambah IT itu orang dong, Mbak menjadi Sida? nah, iya benar sekali itu, terlalu Sama orang mahal buat pegang gitu. stopwatch. Iya, terlalu mahal untuk, dilakukan dengan secara manual, tapi dengan IT Iya, itu menjadi sesuatu yang sangat gampang gitu. iya, Tinggal di-track mhm, aja, keberapa lama pasien itu selesai, dari pendaftaran sampai masuk, sampai dokter membuka rekam medisnya, sampai dokter selesai mencatat rekam medisnya. Itu semuanya itu bisa di-track dengan sangat mudah jadinya hanya dengan IT. mhm, Kemudian misalnya kebutuhan akan rujukan, misalnya kalau ada dokter yang kayaknya kok sering banget gitu ngerujuk pasien-pasien yang nggak perlu dirujuk. Itu kan kalau nggak pakai IT perlu ada orang yang gali-gali rekam medis satu demi satu, kemudian ngitungin dan Mhm. menganalisis mana aja kira-kira kasus yang sepertinya tidak perlu dirujuk ke rumah sakit.
Ya. mahal sekali, butuh waktu berapa Iya. lama, itu Investasinya capek, terlalu capek sakit besar kan. mata. Iya, Mbak Iya iya. Kansa. Iya, jadi hal-hal seperti itu yang sebelumnya tidak terpantau, menjadi terpantau, gitu. Dan dampak dari keterpantauan itu adalah jadinya, apa yang terjadi di klinik itu bisa dianalisis, gitu. Misalnya, kenapa dokter ini kok kalau seandainya melayani pasien itu selalu lama sekali, gitu kan. Mhm. Kenapa dokter ini kalau seandainya melayani pasien kok cepat sekali? Sangat cepat. Langsung baru Apalagi yang kalau sebentar, keluar. kapasitasnya tinggi ya. Wah, mungkin bisa cuma 4 Bener. menit, 3 menit gitu kan. Apa ini? Gimana kalau mana pelayanan berkualitasnya gitu kan. Nah, gitu Mhm. kan. Terus gimana caranya kita persuasi dokter misalnya kayak tadi yang disebut Mbak Kansa, dokter yang misalnya melayani pasien cepat langsung keluar langsung keluar. Gimana caranya kita persuasi dokter tersebut untuk lebih take your time, pelan-pelan sedikit, lebih memanusiakan pasien gitu, ajak ngobrol gitu kan kalau nggak ada data. Sedangkan kalau ada data, kita bisa membantu menganalisis, "Oh Dok, ini kalau Mhm. seandainya dokter ambil waktu sedikit aja lebih lama sama pasien, ternyata rata-rata kepuasan pasiennya naik," gitu. Gitu kan, Mhm. atau mungkin jadinya, kita bisa melakukan, apa ya, ya itu tadi, kita bisa melakukan analisis gitu terhadap hal-hal yang terjadi di klinik. Kayak misalnya, "Oh kenapa kalau seandainya, pasien itu kalau seandainya ngantri di poli ini tuh lama sekali," gitu, lama banget itu. Kalau seandainya ngantri di resepsionis itu misalnya lama banget. Oh ternyata ada, apa, yang menjaga resepsionis yang memang punya kesusahan untuk, ngetik gitu misalnya, kan bisa ditindaklanjuti dengan misalnya memberikan training atau apa gitu kan. Itu jadi dengan seperti itu, klinik itu akan bisa membuat keputusan itu benar-benar berdasarkan data dan kenyataan. Tidak Mhm. ada yang, merasa diserang gitu misalnya kena politik antar politik kantor gitu misalnya, nggak ada yang Iya merasa diserang atau dituduh tanpa bukti gitu iya. kan, dan tindak lanjutnya bisa jauh lebih jelas itu. Kemudian, ada hal-hal lain juga yang bisa dipermudah dengan adanya IT. Misalnya, hal-hal yang mungkin tadi kita sempat bahas sedikit, hal-hal yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual dan harus dikritisi satu demi satu itu bisa dipercepat. Terutama misalnya yang paling paling paling, bisa dipercepat di antaranya adalah laporan keuangan misalnya gitu kan. Yang sebelumnya harus dihitung satu demi satu secara manual, di cross check satu demi satu, itu banyak sekali yang bisa dipermudah. Di sebuah sistem yang misalnya inventory-nya udah terhubung ke laporan keuangan, nggak perlu lagi dihitung satu demi satu nilai inventory-nya berapa, keluarnya kapan, depresiasinya seberapa besar, itu semua bisa, langsung aja di-link dengan, catatan dari inventory, bahwa barang ini keluarnya kapan, kadaluarsanya kapan, yang mana yang, berkurang karena dipakai, yang mana yang berkurang karena kadaluarsa, itu kan Iya bisa langsung sangat dipercepat hal-hal seperti itu, gitu kan. iya Dan iya. yang terakhir, yang nggak kalah pentingnya yang juga difasilitasi oleh pemerintah kita, adalah dengan adanya integrasi Satu Sehat, terutama rekam medis elektronik pasien itu akan terkumpul di satu sumber, gitu. Jadi, nggak ada lagi data-data yang hilang karena pasien pindah atau karena apa, karena Mhm. sesuatu dan lain hal itu, harusnya tidak ada lagi data-data yang hilang, gitu kan. Jadi dokter dimanapun kapanpun bisa mendapatkan, rekam medis yang dibutuhkan, bisa mendapatkan Mhm. informasi yang dia butuhkan untuk melayani pasien yang ada di hadapan dia saat ini. Tidak peduli pasien itu datang dari manapun, dari klinik lain, dari kota lain, tetap datanya bisa dibawa ke sini. Iya. Dan selain itu, ini dengan adanya rekam medis yang bentuknya digital Mhm. sudah diatur oleh teknologi, dokter itu kalau seandainya butuh informasi itu nggak perlu nyari dari ujung ke ujung. Misalnya ada pasien yang kebetulan, riwayat rekam medisnya tuh udah tebel banget, dokter itu nggak perlu lagi baca dari ujung ke ujung untuk mencari tahu, oh pasien ini Mhm. pernah di-treatment dengan obat tertentu atau tidak gitu, atau pasien ini punya alergi terhadap obat ini atau enggak. Tinggal search aja di bagian yang relevan gitu. Mhm. Atau misalnya pasien ini punya alergi ini atau enggak perlu gali-gali lagi ke rekaman dari 10 tahun yang lalu di mana alergi itu pertama kali dicatat, itu udah langsung aja tarik informasi yang penting di bagian-bagian yang gampang dilihat oleh dokter, itu. Data-data penting seperti penyakit kronis yang diderita, atau misalnya alergi terhadap obat, atau misalnya
family history, riwayat penyakit keluarganya mungkin yang ada juga di situ, itu tuh nggak perlu digali-gali lagi, udah bisa Ya. langsung ditampilkan, informasinya bisa langsung disampaikan sehingga dokter bisa membuat keputusan sesuai dengan keputusan yang terbaik. Jadi IT itu tidak hanya membantu klinik menjadi lebih efisien, tapi membantu tenaga kesehatan agar pekerjaannya lebih mudah dan membantu pasien agar pelayanan yang diterima juga adalah pelayanan terbaik yang bisa diberikan oleh klinik, gitu. Ya, benar ini bahasan soal IT ya. Ya, karena di tengah persaingan yang ketat ini ya, di tengah persaingan ketat di layanan kesehatan di klinik, klinik ternyata juga harus mampu menginvestasikan dananya secara tepat ya, demi menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu tadi. Nah, apakah dengan IT ya itu bisa memenuhi narasi bahwa klinik akan menghasilkan pelayanan kesehatan berkualitas yang berorientasi pada pasien, itu menjadi semangat akreditasi itu ya? Gimana Mbak Zida? Oh, tentu sekali. Kalau menurut saya justru di sini spesialisasinya IT itu kan. Kenapa? Kenapa? Oke, yang pertama tadi kita sudah membahas bagaimana IT bisa membantu klinik untuk memenuhi standar akreditasi. Ya, kita udah membahas ya gimana caranya IT bisa membantu nakes untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi dengan adanya IT ini, nakes itu bisa terbebas dari pekerjaan-pekerjaan yang, sebenarnya tidak perlu perhatian penuh tidak perlu perhatian mereka itu kan. Tadi misalnya pencarian dokumen, pencarian informasi, bisa di-search, pembuatan laporan, itu semuanya itu bisa menjadi jauh lebih mudah, jauh menghemat waktu nakes, sehingga nakes bisa fokus di hal-hal yang penting. Selain itu, selain itu, tadi pertanyaannya adalah apakah IT bisa membantu klinik untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada pasien? Oke, selain kualitas, IT itu terkenal mampu membantu memberikan kustomisasi, ya. Karena dengan IT, kita itu bisa meng-keep, profil dan informasi tentang setiap orang, tentang setiap pasien, sehingga nakes itu bisa memberikan pelayanan yang kustomisasi tergantung dari situasi dan kondisinya. Mungkin, Ya. bapak-bapak sama ibu-ibu teman sobat Medeva ya, sobat Medeva, oke. Mungkin sobat Medeva semua sudah, sering ya melihat fitur kalau seandainya kita belanja di, e-commerce itu kita udah semuanya dapat rekomendasi berdasarkan dari interest kita masing-masing, ketertarikan kita Iya. masing-masing. Kalau kita buka media sosial kita dapat post-nya adalah post yang sesuai dengan, ketertarikan kita, sesuai topik-topik yang memang relevan dengan keinginan kita. Nah, dengan cara yang sama, IT bisa memberikan informasi kepada nakes itu, yang relevan dengan yang mereka butuhkan untuk melayani pasien gitu, terkustomisasi. IT itu bisa membantu nakes untuk menganalisis profil dari pasien mereka, demografi dari pasien mereka, sehingga Kalau ini Mbak Zida, iya, Pak. kayak misalkan kalau seandainya klinik ingin memberikan sosialisasi, oh bisa dengan, oh pasien ini udah resiko di sakit X misalkan. Berarti oh yang disampaikan ke sana nggak perlu sakit Y dan Z yang tidak ada berkaitan langsung, cukup X itu aja yang disampaikan gitu ya, sehingga nggak merasa terkebanjiri informasi itu ya pasien Nah, iya. atau peserta. Nah, iya Gimana betul Mbak? sekali. Iya betul Mhm. sekali. Jadi, dengan informasi yang di-present itu nakes tuh udah tahu gimana caranya nyampaikan informasi. Misalnya kalau kita ngomong sama orang yang udah agak tua dibandingkan dengan ngomong dengan pasien yang termasuk Gen Z, mungkin agak beda gitu Heeh. kan cara menyampaikannya itu kan. Kemudian, hal-hal lain adalah misalnya pasien ini ternyata profilnya punya risiko penyakit ini gitu misalnya, bisa Mhm. disampaikan informasi yang relevan gitu. Mhm. Kemudian, kita juga ya itu, selain itu klinik-klinik juga kalau mengadakan program mereka bisa tahu kira-kira pasien saya yang mana aja yang paling tertarik dengan program ini.
bikin acara misalnya senam hipertensi gitu, misalnya senam hipertensi Ya, yang diundang ya yang punya faktor risiko hipertensi, bukan orang yang rajin olahraga gitu kan. Bukan rajin olahraga tapi orang yang sehat segar bugar tidak punya faktor risiko hipertensi sama sekali gitu, mungkin tidak itu. Terus kalau seandainya mau mengadakan sosialisasi gizi anak ya yang diundang ya yang memang langsung aja bikin list dengan IT itu kita langsung bisa bikin daftar aja, siapa aja kira-kira pasien saya yang termasuk kategori ibu hamil gitu atau ibu yang punya anak gitu kan. Jadi bisa sangat bisa sekali klinik itu mengkustomisasikan layanan, program serta layanan serta program yang memang sesuai dengan itunya, ya memang sesuai dengan pasien mereka. Jadi dengan semua informasi ini, klinik dan nakes bisa fokus kepada semua fungsi itu dan tugas utama mereka, yaitu melayani pasien dan menjaga kesehatan mereka. Selain itu, urusannya teknologi, lupakan. Mantap, mantap. Berarti sebetulnya dengan adanya IT ini tuh bisa memenuhi kalau bahasa aja di BPJS itu ada fungsi gatekeeper. Fungsi gatekeeper ya Pak Taufik, betul ya Pak? iya, Di iya, iya. FKTP ada first contact gitu ya. Jadi jadi tempat untuk melayani kebutuhan esensialnya, medis esensialnya peserta juga, kemudian bisa memberikan arahan tadi bahasa Mbak Sida, memberikan arahan serta rekomendasi gitu kan ya ke kebutuhan medis Iya. itu kira-kira seperti apa secara prediktif tadi kan kalau gambarannya, oh ini karena punya riwayat ini kemungkinan di keluarganya nanti pasti akan ada probabilitasnya meningkat untuk menjadi faktor risiko untuk ke depannya. Kemudian tadi juga pelayanan berkelanjutan gitu kan, asas kontinuitas seperti itu atau continuum of care-nya. Jadi dari dengan IT kalau aku sih menangkapnya jadi peserta itu hubungan antara vaskes dan peserta itu bukan cuma terputus dalam satu kali pertemuan aja, tapi juga bisa berjalan dengan secara longitudinal gitu ya. Penanganan penyakitnya bisa lebih optimal mulai dari monitoring tadi ya bahasanya ya, bisa monitoring juga, kemudian lebih terkustomisasi sesuai dengan kebutuhan demografis juga, bisa pemeliharaan kesehatan juga, kita bisa lebih memperhatikan potensi-potensi risiko kesehatan yang ada gitu kan. Ini menarik banget sih, sama tadi yang tentunya paripurna ya, komprehensif gitu, mulai dari promotif, preventif, kalau tadi yang disebutkan sama Mbak Sinda kan berarti klinik ini bisa mulai beralih yang awalnya lebih fokus ke angka kunjungan sakit mungkin ya, awal banyak kunjungan sakit yang kepikiran ini kapitasi makin berkurang, mungkin lebih shifting ke arah kunjungan sehat mungkin ya. Jadi lebih banyak untuk pengukuran tensi, kemudian tadi seputar pelayanan paripurna juga komprehensif gitu ya. Jadi kan tujuan pelayanan paripurna ini kan untuk menurunkan angka morbiditas sebetulnya. Jadi FKTP itu kan atau klinik di sini ya, ini kan harus bisa ngasih pelayanan yang dari A sampai Z gitu, dari yang promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau yang sekarang lebih banyak ke kuratif, mungkin sekarang kita bisa shifting ke yang tugasnya klinik betulan gitu untuk promotif dan preventif. Tadi yang disebutkan sama Sida, mungkin untuk bisa mengadakan program-program senam, kemudian tadi untuk peningkatan kualitas gizi ibu dan anak seperti itu menarik sih. Sama tentunya koordinasi pelayanan dari FKTP ke FKTP terutama ke FKTL. Jadi kita juga bisa makin tahu mana-mana aja sih rasio rujukannya seperti apa. Kalau yang padahal di KBK kan rasio rujukan non spesialistik kan. Kalau yang sekarang kan kita bisa jadi lebih tahu mana-mana saja yang sebetulnya penyakit yang nggak butuh dirujuk, penyakit yang mana memang sudah bisa selesai itu akan lebih mudah saya rasa dengan IT mungkin seperti itu ya Mbak Sida ya? Iya, benar sekali Mbak Kansa. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh IT bagi dunia kesehatan itu. Sekarang tinggal bagaimana kita mewujudkannya. Bagaimana IT ini bisa ditaruh di peran di mana dia menopang dan mengasisteni tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas mereka sehingga tenaga kesehatan bisa fokus ke aspek manusianya. Gimana caranya mereka melayani pasien sebaik-baiknya semaksimal mungkin tanpa diganggu oleh birokrasi-birokrasi seperti yang agak yang tidak sepenuhnya membutuhkan konsentrasi mereka ya bahkan saya. Betul, betul, betul. Nah ini yang soalnya yang tadi yang ditakutkan oleh klinik-klinik yang mau akreditasi ini pasti nambah beban administratif lagi gitu ya Pak Taufik ya? Iya, 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 betul. jadi Ya, seperti ya itu. itulah kekhawatiran yang ketika kita sudah paham sebenarnya justru administrasi itu untuk mendukung kita supaya bekerja lebih lebih teliti dan lebih lebih bertanggung jawab. Kan gitu sebenarnya. Sehingga administrasi bukanlah suatu kendala.
Tapi administrasi itu adalah suatu keharusan supaya kita bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam upaya peningkatan mutu dan kepuasan keselamatan pasien tadi. Betul betul. Nah ini, kalau misalnya masalah medisnya untuk yang mutunya mungkin dimensi mutunya, ini bisa fokus di nakes. Nah yang urusan administratif Ya, tadi ya itu dibebaskan dari nakes, bahasanya liberating lah ya, ya. Nah itu dipegang sama IT. Seperti itu mungkin ya, Rasidah Pak Taufik? ya, Benar saya sekali. setuju Mbak Kansa. Jadi bahkan untuk untuk pelayanan kesehatan untuk dokter pun akan dibantu dengan baik oleh IT sebenarnya. Bagaimana seorang dokter itu kan ada juga capek, ada juga dalam memikir itu ya tiba-tiba hang. Tapi ketika IT itu bisa membantu, ketika semua data-data tentang penyakit itu tersampaikan, sebenarnya IT akan membantu untuk memfokuskan para dokter yang bekerja di klinik untuk, oh ya diagnosanya bisa lebih sempit lagi, lebih sempit lagi. Nah, seperti itu. Meskipun kewenangan berikutnya finalisasi tetap ada di dokter, tapi dokter akan sangat terbantu dengan IT itu. Jadi dari kumpulan gejala, kumpulan tanda-tanda, kumpulan dari pemeriksaan fisik, oh mengarah ke diagnosanya ke X. Nah itu, oh terapinya mengubah ke X. Nah itu. Sedikit saya nambahkan ya Mbak Kansa ya. Beberapa waktu lalu kami diskusi dengan klinik juga. Jadi ada suatu klinik yang sudah paripurna, pesertanya cukup besar juga. Kemudian saya ikut berdiskusi dengan para dokter, kemudian apoteker, dengan perawat, dengan bidan, dengan asisten apoteker juga ada, lab juga, kemudian admin. Itu ada pertanyaan dari apoteker yang menurut saya jadi menggelitik, padahal ini juga sudah paripurna akreditasinya. Dok, kenapa sih stok untuk obat-obat yang di klinik kami itu kok obatnya kok misalkan antibiotiknya sebenarnya ini antibiotik yang untuk rumah sakit. Nah itu. Itu artinya apa? Ketika pengusulan obat-obat itu kan basisnya keinginan, oh ya aku nanti ingin menggunakan ini. Bukan kebutuhan pasien. Oh pasienku yang penyakitnya yang banyak ini berarti antibiotiknya ini. Tapi oh ya saya ingin ini nanti, kalau ada ini ingin saya obati dengan obat ini gitu. Nah, kalau dengan IT hal itu udah tidak kemungkinan itu tidak terjadi. IT-nya nanti harus dibekali dengan standar pelayanan medis yang dimiliki oleh klinik itu ya. Standar pelayanan praktek kedokterannya bagaimana dituangkan di sana. Gitu Mbak Kansa. Oke, menarik nih Pak Taufik, Mas Ida. Tapi untuk bahasan episode 2 ini saya rasa sebenarnya sudah cukup ya karena sudah Ya, membuka cakrawala sebetulnya untuk beralih dari yang awalnya klinik yang belum akreditasi, klinik yang biasa bahasanya menjadi klinik yang sudah terakreditasi gitu, yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan mutu dan juga menjamin keselamatan pasien sesuai dengan hak-hak mereka untuk mencapai ya, health outcome yang paling optimal gitu dan tentunya dengan bantuan IT tadi menarik. ya. Oke, Sobat Medeva sebelumnya salah, sorry cut di sini. Oke, Sobat Medeva semuanya, kita sudah di penghujung episode kedua. Kita nanti akan ada episode-episode selanjutnya tentunya. Tapi kalau misalnya masih mau kepo-kepo seputar Medeva, teman-teman bisa ngecek langsung di Instagram @medevatech, kemudian LinkedIn juga bisa langsung search aja Medeva, semuanya kapital, atau Facebook juga bisa Medeva Teknologis, dan tentunya episode kali ini juga bisa disediakan atau ditonton langsung di Medeva Tech Official, akun YouTube kami. Kalau mau mencoba langsung aplikasi kami juga bisa, mau coba kepo-kepo gitu ya, ini IT yang memang ada di klinik itu sebetulnya seperti apa sih, yang sistem informasi manajemen yang dikembangkan Medeva saat ini seperti apa, nanti bisa langsung ngecek aja di website kami, di medeva.tech ya, nanti bisa langsung di-search, nanti bisa request untuk demonya, atau kalau misalnya mau nanya langsung bisa ke 0816 17000 155 di WhatsApp kami. Oke, cukup sekian untuk sesi episode kedua pada siang hari ini. Ini untuknya siang ya ceritanya. Sekian untuk episode kedua, nantikan untuk episode ketiga. Sampai jumpa selanjutnya. Medeva, dana kapitasi hemat, layanan bermutu.
Iya.